좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yulia dari kelas Manajemen 22C dengan NPM 22411047. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia yaitu kita akan menjelajahi definisinya, perannya, dan juga fungsi dari manajemen sumber daya manusia, serta bagaimana hal-hal tersebut berkaitan erat dengan kesuksesan suatu organisasi. Apa sih definisi manajemen sumber daya manusia itu? Definisi manajemen sumber daya manusia atau kita kenal sebagai MSDM adalah melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan juga efisien. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja, yaitu dengan mencari, merekrut, dan mempertahankan pegawai yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas, yaitu mengelola kontribusi dan kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan, motivasi, serta lingkungan kinerja yang kondusif. Yang ketiga, ada pengembangan budaya dan juga nilai organisasi, yaitu kita dapat mendorong praktik yang mendukung budaya dan nilai-nilai organisasi agar para pegawai dapat terlihat dan juga berinteraksi sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keempat, ada penciptaan keseimbangan kerja hidup, yaitu dengan penyediaan program dan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi pegawai. Lalu ada proses perekrutan dan seleksi, yaitu dapat penyusunan iklan, lowongan pekerjaan, interview, dan seleksi, dan juga ada pengambilan keputusan membangun iklan, yaitu adalah kita dapat membangun iklan yang menarik yang menjelaskan kualifikasi yang kebutuhan untuk merekrut anggota. Dibutuhkan juga tanggung jawab pekerjaan dan penawaran yang ditawarkan oleh organisasi. Penilaian yaitu melalui wawancara tes, pengetahuan, keterampilan, dan juga asesmen untuk memastikan kandidat yang paling cocok dan paling tepat dengan persyaratan pekerjaan dan budaya organisasi. Dan evaluasi dan komparasi hasil seleksi untuk memutuskan kandidat terbaik yang akan dipekerjakan. Manajemen kinerja yaitu yang pertama ada penetapan sasaran kerja dengan membuat dan menetapkan sasaran kinerja yang jelas dan terukur bagi setiap pegawai. Yang kedua yaitu ada pengukuran dan juga evaluasi, memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai secara teratur dengan menggunakan Key Performance Indicator atau yang biasa kita sebut juga dengan KPI yang relevan. Yang ketiga, ada umpan balik dan pengembangan, memberikan umpan balik positif, penghargaan, dan juga peluang pengembangan kepada pegawai agar
Tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan juga memotivasi pegawai agar bekerja lebih baik lagi. Lalu ada pengembangan karir, yaitu dengan penilaian potensi dan juga kemampuan, yaitu mengidentifikasi bakat, keterampilan, dan juga minat pegawai untuk dapat menciptakan rencana pengembangan karir yang sesuai dengan kerjanya. Selanjutnya ada pelatihan dan juga pengembangan, yaitu menyediakan pelatihan dan juga pengembangan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai. Selanjutnya ada promosi dan mutasi, yaitu apa sih promosi dan mutasi? Yaitu dapat memberikan kesempatan promosi dan mutasi berdasarkan pencapaian dan potensi pegawai yang dapat menunjukkan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen kompensasi dan juga benefit. Yang pertama yaitu ada paket kompensasi yang kompetitif, yaitu dapat menentukan struktur, gaji, dan tunjangan pegawai yang sesuai dengan standar pasar dan kontribusi mereka sendiri. Yaitu apa aja sih? Yaitu yang kedua ada program kesejahteraan pegawai, dapat menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, cuti, pensiun, dan juga program keamanan kerja. Yang ketiga yaitu ada pengakuan atas prestasi kerja, dapat mengembangkan program penghargaan dan insentif untuk menghargai kontribusi yang luar biasa dan memotivasi pegawai untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi tentunya. Yang terakhir yaitu ada strategi manajemen sumber daya manusia perencanaan ketenagakerjaan jangka panjang, yaitu dapat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja masa depan dan menyusun strategi untuk memastikan tentunya ketersediaan sumber daya manusia yang tepat saat organisasi berkembang. Yang kedua ada pembangunan tim yang kompak atau solid. Apa sih itu? Yaitu adalah membangun tim yang solid dan kolaboratif dengan memperkuat komunikasi tentunya, dan juga kita dapat membentuk budaya kerja yang inklusif dan juga dapat merancang program-program pembinaan tim. Yang ketiga yaitu ada pengembangan kepemimpinan, yaitu dapat mengidentifikasi dengan pengembangan calon pemimpin internal yang memiliki potensi untuk memimpin organisasi di masa depan kelak. Yang terakhir yaitu adalah mengelola keanekaragaman budaya nih, itu mengimplementasikan kebijakan dan program untuk memastikan inklusivitas, persamaan, perlakuan, dan penghargaan atas keanekaragaman individu dalam organisasi. Yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, agama, tinggi badan, berat badan di dalam dunia kerja dan ataupun di dalam organisasi itu sendiri. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.